Jadi kalau di indoor ini ada kelasnya di 4-way, 2-way, vertical, sama dynamic. Bedanya kalau di outdoor itu ada lagi. Kalau di outdoor itu dia udah pakai parasut juga. Jadi ada nanti FS itu juga sama, bisa dilakukan di tabung, bisa di outdoor. Nah, tapi kalau untuk di outdoor ini cukup kecepatan mendarat itu pakai parasut, sama kerjasama antar parasut itu juga pakai parasut. Kalau misalkan 4-way itu kerjasama antar udara, itu terdiri dari 4 orang. Oke. Nah, sebenarnya 5, salah satunya adalah kameramen. Nah, kemudian untuk dynamicnya itu 2 orang, 2-way dynamic. Itu mereka mainnya bikin gerakan yang indah gitu, membuat gerakan yang indah baik di indoor maupun di outdoor. 2FS sama seperti 4-way, mainnya juga formasi, tapi ini hanya terdiri dari 2 orang. Vertikal itu dia cenderungnya sama dia kayak di FS, ada gerakannya, ada formasinya yang udah ditentukan secara internasional. Tapi dia posisinya berdiri, duduk, dan terbalik kepalanya di bawah. Ada 2 kelas, yang internasional itu negara-negara Eropa itu juga ikutan. Negara Eropa sama di kelas Asia, negara khusus Asia. Jadi perlombaannya itu sama, kita nggak dibagi kelasnya dulu, kita jalanin semua dulu bareng-bareng sama negara-negara lain. Nah, waktu pembagian penghargaan baru berdasarkan kelasnya. Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Ida Ines. Dan kalau Ina sudah hadir, berarti Ina sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Karena Ina saat ini kehadiran tim terjun payung Polri yang meraih prestasi di kejuaraan indoor skydiving Asia dan juga dunia. Wow, luar biasa banget kan? Nah, tepatnya ini pada kejuaraan 5th FAI World Cup Indoor Skydiving and First FAI ASEAN Indoor Skydiving Championship. Agak susah ya. Dan ini mulai dari tanggal 16 sampai dengan 20 April 2024 lalu di Go Airborne Indoor Skydiving Macau, Tiongkok. Wow, udah jauh-jauh daripada jalan-jalannya ya. Nah, kira-kira seperti apa kisahnya? Dan sudah hadir bersama dengan Ines tentunya ada atlet terjun payung Korps Brimob Polri Bribda Ichiko Wuryanto Putro atau biasa disapa dengan Bribda Ichiko, dan juga Bribda Jill Varianti Nadar dari pasukan Gegana. Baik, selamat datang di studio podcast Polri Presisi. Gimana rasanya ke divisi humas? Wow, keren ini sampai sini. Jujur juga pertama kali sih kesini. Pertama kali kesini? Sama Bernes pertama kali kesini. Mudah-mudahan kesini lagi ya, diundang lagi jadi narasumber ya. Nah, kalau kita ngomongin indoor skydiving atau mungkin olahraga skydiving itu sendiri kan memang belum banyak masyarakat mungkin yang tahu ya. Mungkin boleh dijelasin dulu sebenarnya skydiving itu olahraga seperti apa, cabangnya ada berapa, mungkin kategori perlombaan dan lain sebagainya, silahkan dijelaskan. Oke, sebelumnya di sini mau ngasih tahu juga. Jadi skydiving indoor sama outdoor itu ada beberapa kemiripan, juga ada perbedaannya. Jadi kalau di indoor ini ada kelasnya di 4-way, 2-way, vertical, sama dynamic. Bedanya? Nah, nanti bedanya kalau di outdoor itu ada lagi. Kalau di outdoor itu dia udah pakai parasut juga. Jadi ada nanti FS itu juga sama, bisa dilakukan di tabung, bisa di outdoor. Nah, tapi kalau untuk di outdoor ini cukup kecepatan mendarat itu pakai parasut, sama kerjasama antar parasut itu juga pakai parasut. Lagi pada saat opening parasut dia buka, dia kerjasama. Jadi yang kayak dia pakai pesawat dulu gitu, terus nanti bentuk formasi di atas gitu. Di atas itu sekitar 35 detik aja. Kalau untuk FS itu dihitung sekitar 35 detik. Jadi dari pertama kali kita keluar dari pesawat, selama 35 detik ini kita dihitung gerakannya, dihitung formasinya selama 35 detik, terus kemudian 35 detik selesai, di ketinggian 4000 feet kita udah harus bubar masing-masing. Dan di ketinggian sekitar 3000 atau 3500 kita baru opening keras. Terus untuk penentuan menang atau enggaknya itu seperti apa? Dan kalau untuk penentuan menang atau enggaknya ini banyak-banyakan skor. Jadi setiap gerakan itu ada poinnya tersendiri, ada poinnya masing-masing. Jadi kalau di FS itu hitungannya selama 35 detik ini bisa lebih banyak itu lebih bagus. Itu jadi penilaiannya. Ada misalnya ada gerakan yang blok itu 1 sampai 22, kalau di randomnya itu A sampai Q alfabetnya. Tadi kan ada beberapa ya, kayak kalau nggak salah tadi yang ada yang dynamic,
Iya. terus vertikal, sama lagi tuh ada 4 ya tadi ya kalau nggak Nah. salah. Itu bedanya apa masing-masing? Kalau misalkan four way itu kerjasama antar udara itu terdiri dari 4 orang. Oke. Nah, sebenarnya 5, salah satunya adalah kameramen. Oh, Iya. gitu ada juga Jadi ya. Ada kameramennya. Baik, baru tahu. Terus. Nah, kemudian untuk dynamicnya itu 2 orang, two-way dynamic itu mereka mainnya bikin gerakan yang indah gitu, membuat gerakan yang indah baik di indoor maupun di outdoor. Kemudian ada two-way FS ya, two-way FS sama seperti four-way, mainnya juga formasi, tapi ini hanya terdiri dari 2 orang. Nah, Oke, terus? yang Kalau satunya vertikal itu dia cenderungnya sama dia kayak di FS, ada gerakannya, ada formasinya yang udah ditentukan secara internasional. Tapi dia posisinya berdiri, duduk, dan terbalik kepalanya di Jadi bawah. kepala di bawah. Ngebayangin agak sulit ya. Duduk, berdiri, Iya, terus terus terbalik kepala di gitu. bawah. Ya Allah, itu nggak pusing emang. Pusing kayaknya. Awalnya pusing. Tapi kalau kalian tuh latihannya semuanya dipelajari atau enggak. gimana? Jadi ada khusus yang dikhususkan masing-masing. Jadi kalau saya sama Jelva ini mainnya di FS yang biasa four way. Oke, ini kita kembali ke penghargaan yang sudah kalian dapatkan ya. Jadi kan memang tanggal 16 sampai dengan 20 April kemarin kan memang diselenggarakan kejuaraan indoor skydiving di Go Airborne Indoor Skydiving Macau, Tiongkok ya. Dan ini kan kejuaraan dunia ya bisa dibilang ya. Dunia. Dunia atau Asia? Dunia Jadi dan Asia. ada 2 kelas di sana, kelas internasional yang dunia itu sama kelas Asia. Nah, gimana tuh prosesnya, boleh jelasin nggak? Nah, jadi yang kemarin kita lakuin yang di Go Airborne Macau itu ada 2 kelas, yang internasional itu negara-negara Eropa itu juga ikutan. Oke. Negara Eropa sama di kelas Asia, negara khusus Asia. Terus Jadi perlombaannya itu sama, kita nggak dibagi kelasnya dulu, kita jalanin semua dulu bareng-bareng sama negara-negara lain. Nah, waktu pembagian penghargaan baru berdasarkan kelasnya, kelas yang internasional sama kelas yang di. jadi ibaratnya kalian itu di sana bertanding, ya udah main aja, kita nggak tahu. Pokoknya istilahnya berarti semua peserta yang datang itu berhak untuk mengikuti 2 kejuaraan itu, bisa dibilang kayak gitu ya? Bisa dibilang kayak gitu. Oke, paham. Nah, apakah memang atlet asal Indonesia ini mengikuti kedua kejuaraan itu, atau mungkin ada tim lain dari selain Mas dan Mbak Oke. dan tim? Untuk dari Indonesia sendiri, kita mainnya semua format ya, semua kategori, Iya. mau ASEAN maupun dunia. Oke. Nah, jadi untuk timnya bukan cuma dari Polri aja, Iya. tapi dari TNI juga TNI. ada. Oke. Ya, jadi kemarin tuh lumayan rame. Untuk pertandingannya tuh, wah keren sih di sana. Nah, kalau untuk ngatur komposisi para atletnya itu seperti apa? Maksudnya ini kayak siapa-siapa aja yang ikut pertandingan ya. Jadi kalau di sana ini nggak ada khususnya, nggak ada di pengkhususan sih kayak entah laki-laki atau perempuan, itu semua bisa gabung, bisa siapa aja tuh bisa ikut. Entah jadi ada namanya kelas open itu laki-laki sama perempuan ini bisa ikut, bisa bergabung. Nah, terus biasanya kalau perempuan perempuan sendiri ada kelas female-nya. Oke, kemarin ikutnya yang? Female. Oh ya, female. Nanti cewek semua ya. Nah, untuk sampai di proses kemarin di kejuaraan katakanlah internasional dan juga Asia ya, itu memang ada seleksinya dulu, atau ibarat kata yang mau ikut ya udah daftar aja gitu? Jadi waktu perlombaan itu tuh ya kayak yang mau ikut aja sih sebenarnya, kayak mau ikut di Macau ini mengadakan perlombaan ini, negara-negara yang udah memang mempunyai atlet terjun payungnya itu boleh ikut serta. Dan di Indonesia mungkin karena sedikit ya peminatnya, mungkin terbatas di TNI Polri ya, jadi yang sekedar tahu bagi kalangan TNI Polri aja. Cuman beda lagi pada saat di luar negeri. Kalau di luar negeri ini orang-orang sipil, jadi kita ini lawannya malah sama orang-orang sipil, orang-orang yang udah tua-tua, 60 Bukan tahun. anak-anak Iya, anak-anak juga ada. Oh gitu? 5 tahun anak-anak. Jadi nggak ada kategori usia Jadi juga ya? Nggak ada. Oke, terus kalau boleh tahu untuk perhelatan ini ya, maksudnya itu sebenarnya udah berlangsung sejak kapan? Kemudian Indonesia sendiri, atau mungkin Mas dan juga Mbak yang Mbak tahu atau Mas tahu, Indonesia sendiri udah ikut berapa kali? Tahu nggak?
Kalau yang internasional kemarin Iya, iya. di Macau itu kalau di dunia itu udah berlangsung 5 kalau nggak salah 5 Yes. kali, dan untuk Asianya itu baru berlangsung sekali aja. Sekali kemarin. Baru sekali maksudnya mengadakan kelas Asia gitu. Jadi selama ini berjalan itu kelas internasionalnya aja. Nah baru sekali diadakan kemarin di Macau itu kelas Asia, berhubung juga penyelenggaranya kan dari negara Asia. Iya benar. Nah kalau misalnya kemarin ya dari Indonesia itu sendiri, tadi kan dijelasin kategorinya juga ada, kemudian ini kelasnya juga satunya internasional, satunya Asia. Kalau kemarin yang diraih itu apa aja? Alhamdulillah kemarin itu yang di Macau itu di Cina meraih ASEAN. ASEAN, oke. Ya, Juaranya? untuk tim female-nya, untuk tim saya itu raih di juara 2. Untuk dunianya kami di peringkat 5. Peringkat 5, oke. Iya. Kalau untuk Tim laki-lakinya di juara 3 Asia. Nah di internasional itu sekitar 11 atau 12 gitu. Karena lebih banyak timnya kan. Iya. Nggak apa-apa, kan yang penting pengalamannya dulu, bener nggak? Iya, coba dulu. Iya, itu yang paling penting. Ya, pemirsa, kita akan kembali lagi. Tentunya kita akan ngobrol lebih dalam lagi seperti apa olahraga skydiving dan bagaimana persiapan mereka. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi.